warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F1. Di sini kami dari kelompok 5. Saya Anissa Kejuni Arianti. Saya Jawa Hendrisa. Saya Bagas. Saya Mahendra. Saya Anissa Pratini. Saya Nova Revita. Di sini kami akan menjelaskan nih tentang materi infografis mengenai dari tokoh Ajib Rosidi. Simak videonya ya. Bye-bye. Ajib Rosidi memiliki nama lengkap Ajib Rosidi. Beliau lahir di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat pada 29 Juli 1938. Beliau meninggal di Magelang, Jawa Tengah pada 29 Juli 2020. Uniknya, meskipun tidak menamatkan sekolah menengah atas, beliau berhasil menjadi sastrawan dan budayawan yang sangat dihormati. Bahkan Universitas Kyoto di Jepang menganugerahkan gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa atas dedikasi dan kontribusinya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai sastrawan, tetapi juga sebagai penyair, cerpenis, novelis, editor, penerbit, dan dosen. Perjalanan karir dan pencapaian. Di usia remaja, yaitu sekitar 1953 sampai dengan 1958, beliau sudah aktif di dunia penerbitan dan penulisan. Menerbitkan dan menjadi editor majalah Suluh Pelajar tahun 1953 sampai dengan 1955, dan menjadi redaktur majalah prosa. Menerbitkan novel pertamanya yaitu Tahun-Tahun Kematian pada tahun 1955 pada usia 17 tahun. Kemudian, di era 1960-an, beliau mendirikan beberapa penerbit seperti Kiwari dan Cupu Manik. Mulai fokus pada pelestarian budaya Sunda. Diangkat menjadi dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran atau yang dikenal dengan Unpad tanpa gelar formal. Di era 1970-an, ini masa keemasan Ajib karena beliau mendirikan penerbit Dunia Pustaka Jaya tahun 1971, menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta tahun 1972 sampai dengan 1981, dan Ketua Ikatan Penerbit Indonesia tahun 1973 sampai dengan 1979. Kemudian, di era 1980-an sampai dengan 2003 menjadi akademisi di Jepang sebagai visiting professor pada Osaka Gaikokugo Daikagaku dan guru besar luar biasa di Tenri Daigaku dan Kyoto Sangyo Daigaku. Pasca 1989, Ajib mendirikan Hadiah Sastra Rancage, inisiatif terpentingnya dalam melestarikan sastra dan bahasa daerah. Kontribusi Ajib Rosidi meluas dari sastra ke pengembangan budaya dan penerbitan di Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama, pelestarian bahasa daerah Sunda. Ia adalah benteng utama pelestarian sastra dan bahasa Sunda melalui tulisan, penelitian, dan pendirian proyek penelitian pantun dan folklore Sunda atau tanda kurung PPP Strip FS. Yang kedua, pendiri Hadiah Sastra Rancage. Inisiatif monumental ini memberikan penghargaan kepada penulis yang aktif berkarya dalam bahasa daerah. Yang ketiga, memajukan dunia penerbitan buku-buku sastra di Indonesia pada era 1970-an. Yang keempat, yaitu inspirasi otodidak, yaitu dengan menjadi dosen dan guru besar tamu di luar negeri tanpa ijazah formal. Ia menginspirasi banyak orang bahwa dedikasi dan pengetahuan bisa diperoleh melalui jalur otodidak yang serius. Ajib Rosidi dikenal memiliki karya yang sangat beragam, meliputi hampir seluruh genre sastra, novel dan prosa. 1. Tahun-Tahun Kematian 1955. 2. Anak Tanah Air 2008. Ketiga, Di Tengah Keluarga 1956. Puisi Jeram 3 kumpulan sajak 1970. Sajak-sajak Mana Matahari. Kritik dan Sejarah Sastra. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia 1969. Kapankah Kesusastraan Indonesia lahir 1964. Mengenal Kesusastraan Sunda. Terdapat beberapa kutipan yang ikonik dari beberapa karya Ajib Rosidi, yaitu 1. Sastra adalah senjata revolusi yang tak berdarah, tapi menusuk hati penjajah, dari esai tentang peran penyair di era kolonial. 2. Sunda Tanah Air Beta, di mana akar budaya tumbuh subur seperti padi di sawah, dari puisi Sunda Tanah Air Beta.
3. Identitas bangsa bukanlah warisan mati, tapi api yang harus dinyalakan oleh generasi muda, dari catatan pinggir. 4. Penyair harus berani bicara, meski suaranya diredam oleh angin sejarah, dari wawancara dengan media 1980-an. Adjip Rosidi sering disebut sebagai begawan sastra Indonesia. Keaktifannya di berbagai organisasi seperti DKJ, IKAPI, dan Yayasan Ringkage menunjukkan perannya sebagai administrator budaya yang ulung, tidak hanya sebagai penulis. Menerima bintang Mahaputra Pratama sebagai pengakuan tertinggi negara atas jasa-jasanya. Lalu, mengajar di Jepang selama puluhan tahun, dari 1981 sampai 2003, menunjukkan pengakuan internasional terhadap kapasitasnya sebagai akademisi sastra dan budaya. Demikianlah penjelasan infografis tentang tokoh Adjip Rosidi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi